Peter, Peter and Frank together can build a house in this and George, sorry, George together can build the same house in 6 days. It is given that each of them work exactly 9 hours per day. Okay. If uh, Peter and George, sorry, George, okay, can build the house in 6.5 days, how long in hours will Peter, oh, ketiga ya, Frank and George work together to build a house. Build the house, sorry. The house. Karena house-nya sudah sebutkan. Oke. Sorry. House. Oke. Sorry. House. Oke. Baik. Nah, kalau seperti ini, kita coba yang apa namanya ya, satu per satu per ya. Oke. Baik. Oke, tadi ada ribet di ini, apa namanya, eh, mengimport screenshot. Oke. Satu per Frank ditambah satu per George gitu ya. Itu 12 itu satu per juga nggak? Atau justru ini istilahnya Mendengar. jadi 12 atau satu per 12? Kalau satu per seperti itu. Oh iya, iya. Satu per 12 ya. Hmm. Hmm. Oke. And then Frank and George. Satu. ah. Oh, ini Peter dulu, sorry. Ini Peter ya, Peter and Frank ya. Berarti ini P harusnya. Peter. Oke. Sekarang yang Frank and George. Frank and George itu 9 days ya. Oke. Tahu nggak satu per? Satu per itu sebenarnya apa? Kalau mungkin kita misalkan Frank segala macam itu kan kemampuan dia ya, gitu ya. Justru itu kemampuan kemampuan seseorang itu justru bisa diibaratkan kalau di listrik itu seperti resistor, hambatan. Satu per itu lawannya hambatan, yaitu semacam konduktansi atau apa ya. Ya itulah kalau kalau di ini ya bahasa listrik. Tapi tidak apalah. Oke. Kemudian Peter and George. Peter and George. Itu berapa? 6,5 ya. Ini. Oke. Yang 1/6,5 itu bisa disamadengankan dengan 2/13 gitu kan ya. Boleh ya. Karena menghindari koma. Oke. Baik. Kemudian P di sini. Ini satu per. Ini ya. Nah, sorry. Khawatir F sama P-nya nyaruaan gitu loh. Menyerupai. Nah, oke. Kemudian sekarang how long? How long Peter and Frank and George ya. Kalau bertiga gimana gitu ya. Kalau bertiga bagaimana? Gitu. Per P tambah satu per P.
Itu jadi satu per berapa gitu kan ya. Satu liter ya. Jadi ini jadi satu per berapa gitu. Satu per berapa gitu kan ya. Oke. Baik. Yang bisa coba dieliminasi atau di minus ya. Misalkan, misalkan ini ya, yang 1/9 ini dapat dieliminasi dengan yang 1 per, yang ini, yang 1/12. Oke. Nah, kalau seperti ini, bisa ini ya, bisa dicoba dikurang ya, antara dua persamaan itu ya. Ini yang misalkan yang ini kurang. Nah, jadi gimana itu nanti? Bisa nggak? Bisa ya harusnya ya. Oke. Sip. Ketemu gimana nanti, Mas Arkan? Kira? Sip, ya. Nanti ada ini ya, selisih berarti ya. Seper P min seper G atau seper G min seper P gitu kan ya. Kemungkinan seperti Ya. itu. Nah, oh, bisa kalau ini ya, sorry ya. Hmm, kalau saya coba ini kan, mungkin mungkin ini ya. Oke, nah, ini terus di copy di sini, terus copy di bawah aja dah daripada numpuk-numpuk ya. Lo duplikatnya mana ya? Aku taruh dulu. Hmm, ini sibuk ini. Aku kesana lagi sibuk itu. Nah, postpone. Halo, 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 halo. Oke. Hmm, oke. Oke. Bentar ya. Duplikatnya. Gitu. Sulam gitu. Nah, gitu. Sorry. Hmm, duplikatnya sudah ini, saya coba tunjukin ke bawah gitu loh. Ini, ah, ini. Baik. Hmm, ini nanti kita ketemunya seper seper G min seper P ya. Kalau seperti ini. Seper G per min ya. Sorry. Seper G, seper G. Sorry. Min satu per P. Nanti kita bisa ketemunya 12 min 9 3 ya, per Ya. 9 kali 12. 9 kali 12 dibiarin dulu aja nggak apa. Nggak harus kerjakan. Hmm. Bisa bisa coba sederhanakan. Nanti bisa 3 sama 12 atau 3 sama 9 bisa. Dan ya. Nanti sama dengan 1/36. Ya nggak? Gitu. Ya. Oke. Sekarang lanjut ke yang bagaimana kalau yang dikaitkan dengan yang satu plus P, 1 per P plus 1 plus G. Gitu kan ya. Ini nanti kita pakai eliminasi lagi ya. Gitu. Nah, seperti ini. Kemudian persamaan yang selisih yang baru didapat itu coba juga di apa namanya? Nah, ini ya. Coba di ini 36. Oke, ini ya. Seperti Ya. ini. Nah, kemudian 1/36-nya kita pakai langsung aja nggak apa-apa. Karena bentuk yang sederhananya memang 1/36. Gitu. Bukan yang 3/9/12, bukan. Tapi yang ini 1/36. Nah, kemudian yang bisa kita coba tukar tempat karena plus ya. Kalau plus mah enak gitu. Nah, boleh seperti ini ya. Boleh dong, Ya. karena plus. Tuh. Baik, lanjut ke berikutnya. Nah, mungkin sama 2/13. 2/13 ini mungkin bentuk 2/13 saja deh yang dipakai ya. Seperti ini. Eh,
Nanti kira-kira kalau seperti ini lebih lebih gampang ditambah kayaknya ya. Ya harus yang min ya. Kita pakai tambah aja dah. Supaya sepertinya hilang gitu kan ya. Oke, lanjut. Berarti nanti 2 per G nanti ya. Kalau kita jumlah 2 per G sama dengan berapa itu nanti? Ini data ini. Kalau coba pakai perkalian atau istilahnya nanti ketemunya nanti penyebutnya dulu dah, penyebutnya dulu. 36 kali 13 nanti. 36 kali 13 kali 13. Kemudian selanjutnya yang berikutnya gimana? Yang ini nanti ada plus di sini di tengah, kan ya. Yang pertama itu jadinya 13 ya, karena 1 kali 13. Kemudian yang keduanya itu nanti 2 kali 36 72. Ini ya. Nah, oke seperti ini. Iya enggak? Nah, jadi nanti ketemu dong 1 per G. Ya enggak? Berapa 1 per G? Iya. Dibagi dua. Iya, saya bagi 2 nanti. Kan ya. Nah, itu nanti angkanya memang tidak enak. Yang atasnya dulu dah. Yang, yang atasnya itu mungkin oh saya enggak gini. Harusnya panjang. Panjang kayak tadi. Kayak yang namanya bentuk pertama, bentuk pecahnya panjang. Karena angkanya enggak enak. Yang atas itu jadi 85 ya. Nah, ini Iya. yang bawah jadi 72 gitu mungkin ya. 72 kali 13. Dipertahankan dulu bentuk ini. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke yang sebelumnya dah. Yang tadi apa? Yang yang ditanyakan ya. Yang sebelumnya kan ini ya. Nah, kita mungkin tinggal memasukkan 1 per G yang yang kita baru dapat ini ya, sama yang memanfaatkan satu plus apa? 1 per F ditambah 1 per P yang sudah ada seper 12. Seper 12 itu yang di paling kiri tadi. Sorry. Sorry. Nah, ya. Nah, gini. Satu, ah, maksudnya kita kita coba memanfaatkan apa yang udah ada gitu kan ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau kita masukkan langsung 1 per F ditambah 1 per P yang paling kiri tadi, seper 12, kita langsung masukkan yang ini ya, yang dari lingkaran yang agak besar ini. Kita, kok garis sih? Pen maunya. Sorry. Pen. Tulisnya pen. Oke. Nanti masuknya jadi 1/12 gitu kan ya. 1/12 ya. Di sini. Oke. Oke, lanjut. Yang 1 per G-nya gimana? 1 per G-nya kita langsung dari bawah tadi ya. 1 per G itu 85 kali gitu kan ya. 85 per gitu kan ya. Nah, yang bentuknya kalau kita ya kok tempat ngeheng. Oke, yang G-nya kita langsung pindahkan ke atas ya. Seperti itu 1 per G. 85 per 72 kali 13. Itu ya. 85 per 72 kali 13. What is nine? Tuh. Oke, nih. Nah, maunya yang agak besaran lah. Ini bentuknya agak panjang. Ini ya. 72 kali 13 di penyebutnya. Terus habis di atasnya 85 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita me, apa namanya menyamakan penyebut ya. 72 kali 13 ya. Tuh. Nah, sekarang yang eh, karena ini penjumlahan, maka ya udah penjumlahan di atas gitu seperti ini. 85 di sebelah kiri, yang sebelah kanan jadi berapa? 12 ke 72 kali 13, berarti dia ada pengali ya. Hmm. Pengalinya seberapa itu? Kali 13. Sama kali 6 ya. 6 kali 13. 6 kali 13, 6 kali 13. Oh, sekarang harus angka ini. 6 kali 13 berapa? 78. 78 ya. Nah, seperti ini. Lalu
Hasilnya gimana nanti? Satu, satu, enam, tiga. 163. Oke, baik. Per 72 kali 13. Masalahnya itu. Angkanya nggak enak. Pas nggak enak. Mainnya pagi ke taman dulu aja ya, Bi. Nah, maka sekarang kalau jadi bentuk satu per tanda tanya, kita kembali ke bentuk ini ya. Bentuk yang satu per tanda tanya ya. Nah, satu per tanda tanya itu sama dengan yang paling kiri. Ya, paling kanan, sorry. Yang itu sama dengan 163 per 72 kali 13. Nah, masalahnya sekarang, kalau yang ditanya tanda tanya, berarti kan kebalikan. Gitu kan ya. Ingat bahwa yang sebenarnya yang ketemu 163 per 72 kali 13 itu satu per tanda tanya. Yang ditanya sebetulnya tanda tanyanya doang. Gitu kan ya. Artinya berarti kan nanti harus di, dibalikkan nanti. Di apa? Dibalik. Gitu kan ya. Maka tanda tanya adalah kebalikannya. Atau resiprokalnya. Bentuk resiprokal atau bentuk bentuk ini ya. Bentuk apa namanya? Kebalikan gitu kan ya. 72 per 13 gitu kan ya. Per 163. Nah, sekarang satuannya apa? Hari ya. Masih hari ya ini ya. Kalau dari persamaan-persamaan yang ada tadi, tiga persamaan tadi, hari Iya. ya, masih hari. Yang diminta adalah hours. Jadi gimana? Iya, pas angkanya nggak enak 163 juga. 163 itu seingat saya prima dah. 63 itu. Bentar ya. 163. 163 seingat saya prima dah. Iya, prima. Hmm. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah satu hari ke ini ya, ke jam ya. Berarti kali 24 nanti. Oke. Kali 24 ya. Nanti ya. Oke. Jadi, nanti kalau sama dengan hours gitu ya, berarti nanti akan ada pengalian banyak nanti. 72 kali 13 kali 24 gitu kan ya. Cuma memang karena bentuk apa namanya? Bentuk per 163-nya masih ada prima rada susah. Masih masih harus yang kayak apa? Pembagi bersusun ini ya. Sorry. Oke, cukup ya? Cukup jelas ya? Oke. Dah, kira-kira nomor 24 udah cukup kayaknya. Oh, sorry. Round your answer to the nearest hour. Wah, harus ini. Harus harus dikerjakan. Sorry. Harus dikerjakan. Berarti, aduh, gimana ini? Kerjakan ya. 24 kali 72. Paling yang 24 kali 72 dulu dah. 24 kali 72. 72 itu bisa sama dengan ke 24 kali 3. Nah, mungkin gini ya. Kayaknya kalau saya gini. 24 kuadrat apa enggak? Nah, ini mungkin gini. Nah, gini. 72-nya dipindah ke jadi 24 kali 3. 24-nya kali 24 jadi 24 kuadrat. Gitu ya. 24 kuadrat berapa? Apa? Oh, 72 ini loh. 72 ini niatnya mau dijadikan 3 kali 24 sebenarnya. oh Gitu. iya. Nah, ini kan. Nah, ini. Itu. Sebetulnya hours. Oke. So, nanti 24 kuadrat bisa kita ini ya. Bisa kita coba Jadiin mafalkan bagi. 24 kuadrat. 576 ya. Ya. 576 dikali sama 3 kali 13, 39. Oke. Kayaknya itu dulu deh. Mana sisanya banyak. Gede-gede. Mm, lumayan. Karena 163 soalnya. 163 itu prima ternyata. Pas prima. Oke. Ya. 7 kali 9, 63 ya. 63 tambah 5 sih. 63 tambah 5, 68. 6, 5 kali 9, 45. 45 tambah 6, 51. Oke. Sementara ini untuk yang kali 9-nya.
Yang kali 3 sekarang. Kali 3 berarti 17, berapa itu? Kalau 84 itu 28 ya. Nah, gini. Kemudian, oke, ditambah. 4, ini 6, nyimpen 1 tambah 2 tambah 1 berarti 4. Kemudian 5 tambah 7, 12, oke, 22. Ini, seperti itu. Kemudian baru yang dibagi 163. 2, 2, 4, 5, 4. Dan ya, dibagi sama 163. Nah, kemungkinan yang pertama banget ini, begini, itu masih 1 ya. Coba dikurangi 163. Nah, gini ya. Kemudian 4 kurangi 3 1. 22 dikurangi 16, 6. Nah, kemudian turun 1. Sini. Oke, 616. 616 berarti terdekatnya berapa itu? Mungkin yang ratusannya 5. Atau kalau 6 ya. Berarti 16 kali 3 kali 4. Kali 4 kayaknya kelebihan. Kali 3 ya kayaknya ya. Nah, Ya. terus berapa itu? 4, 8, 9 ya. Hmm. Oke, oke. Kemudian dikurangi. 4-nya turun dia. Jadi, oke, 9. 6 kurangi 9, 7. Ini 0, 0. 10 kurangi 8, 2. Terus pinjam 1 lagi, 1 ya. Seperti ini. Oke, nah, ini yang agak repot ini. 1, 2, 7, 4. Berarti dekatnya berapa ya? 11, 10. 16 kali berapa ya? Kali 9 coba. Kalau kali 9 kali 6 berarti coba ya. 16 kali 6, 3 kali 6 berapa ya? Atau kali 7 ya, langsung aja ya. Nggak apa dah. Kali 7 sekalian. Coba kali 7 ya. 21, 6, 6 kali 7, 42, 44. Dan ya, 4. Oke, 1, 1, 4, 1. Ini ya. 1, 1, 4, 1. Dan ya, kali 7 Ya. ya. Sorry, 7. Nah, kemudian 4-nya dikurangi 1, 3. 7 kurangi 4, 3 juga. 1. Oke, sip. 137 koma. Tapi komanya mungkin lebih ya. Karena kalau misalkan ini kasih 0 misalkan, dia mungkin pembulatannya ini ya cenderung eh, berapa nanti? Koma, bisa koma 8 mungkin ya. Kayaknya ya. Ya. Bisa koma 8. 8 sekian ya. Oke, baik. Nah, kalau the nearest apa? Nearest apa tadi? Nearest hour. Berarti gimana berarti ini? Kita nanti mengatakannya tanda tanya itu nanti 130 apa 103 137 hours atau 138 hours. Kalau pertanyaannya read apa round to the nearest hour, nearest integer ya. Berarti berapa? Round to the nearest hour itu 34, gimana itu? 134. 138 ya? Oh iya, 8. Nah, 8. Ngantuk? Hmm. Kayak ngantuk, ngantuk ya. Oke. Lupa. Lupa. Oke, 138 ya. Oke, gitu. Kalau istilahnya kalau bahasa-bahasa kontraktor, gua berani nih 138 hours. Padahal hitungannya 137 misalkan gitu ya. Kalau hitungan-hitungan apa? Kerja kontraktor. Ngerti ya? Paham ya? Ya. Eh, bukan 137. 137 itu malah jadi nggak ini. Nggak apa namanya? Malah kayak semacam kewalahan ya. 137, 138 ya, sorry. Dari mana ngomong 137. Secara itu kan 137 koma, berarti kita berani mengatakan 138 aja lah, gitu lah, daripada uang hilang karena kita terlalu pede gitu kan ya.
terlalu pede untuk apa namanya mengaku-ngaku, "Oh, saya bisa bekerja 137 jam, padahal 138 kalau mau berani, gitu ya. Karena istilahnya eh, apa ya, pembulatannya itu memang kita pikirkan juga beban ya, beban kerja. Oke, baik. Dah, nomor 24 dah ya. Oke. Sekarang nomor berapa lagi? 23. 23. 23. Peter. Oh, Peter Day ya. Peter. Punya. Oke. Peter ya. Oke. Oke. Saya mungkin di bawah ini aja dah. Di bawah, agak ke bawah lagi sebenarnya. Oh iya. Agak ke bawah ini. Ini ke bawah lagi soalnya. Oke, baik. Paling saya coba ke bawah yang sebelah sebelah sini aja dah. Oke, Peter dan ya, Peter punya apa itu? 5 buku yang berbeda ya, atau ya 5 buku berbeda. Five different books. Oke, of different subjects to be placed ya, on a single single apa? Single deck. Single deck itu satu satu deret doang ya, atau shelf gitu kan ya. He does not want to place the physics book next. Oh, tidak mau bersebelahan katanya bukunya ya, antara apa namanya, the biology one. In how many ways can he place all his gitu kan ya, books, maksudnya buku 5 itu ya kan? 5 buku itu gimana gitu ya. Nah, jadi gimana dong? Fisik itu soalnya gini, kalau fisik sama biologi nggak boleh bersebelahan. Jadi kayaknya fisik sama biologi dulu dah. Oke, silakan. Ya. Jadi kali 6 nah. Hmm. Ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12 kali 72. Gitu bukan? Oke, ya segitu ya. Oke, tiket 21. Oke, betul. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara ya. 6 cara dulu. Kemudian baru dikali sama 3 kali 2 kali 1. Sip. Oke. Sip. Nomor berapa lagi? 22. 22. Bentar ya, 22 itu tadi. Oh, ini. Yang apa? Operator 4 kali 8 ya. 4. 4 itu operatornya aneh. Oke, nggak apa. Yang operator aneh itu. 4, 8 sama dengan gitu ya. 2412. Kemudian apa lagi 5 sama 9 sama dengan 2812. Wah, lumayan nih. Gimana nih maksudnya? Kayaknya selisih deh.
Ada faktor apa? Ada memperhitungkan selisihnya kayaknya. Karena apa? 4 sama 8 selisihnya 4. 5 sama 9 selisihnya 4. Tapi ujung-ujungnya 12 juga. Gitu. Tapi dia kayaknya terkait dengan selisih. Bisa itu. Oke. Kemudian 2 sama 3. Sorry. Halo, 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 halo. Kok hang-hang ini? Whiteboard saya hang. Oke. 2 sama 3. Itu sama dengan 103. Berarti gimana nanti selisihnya? Atau memperhitungkan selisihnya nanti? Oke. 24, 28. Hmm, nah ya berarti ya. Yang saya terpikir itu, mungkin saya coba lingkaran merah ya. Ini 12 itu terkait dengan selisih. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah ini, sorry. Ini ya, sama 3. Nah, kalau yang 24 itu terkait dengan jumlah. Ya enggak? Ya, Hmm. Jumlah kali 2 gitu kan ya. Ya enggak? Gitu. Nah, sekarang 6 kali 7 apa? 6 sama 7 gimana berarti? Kalau 6 sama 7 gimana? Berapa nanti? Kalau yang saya coba ini ya, mungkin sementara ini ya, jumlah kali 2. Yang kalau yang biru ya, jumlah kali 2. Kalau yang merah, itu selisih kali 3. Selisih kali 3. Nah, tinggal saya gitu. Coba dicek satu-satu. Jumlah 12 kali 2, 24. Ya, selisih ini 4, 12. Oke, 5 tambah 9, 14. Kali 2, 28. Oke, 1 tambah 7, 8. Oke, 2 tambah 3, 5. Kali 2, 10. Nah. Oke, sip. Berarti berapa? 6 sama 7? Operasi 6 sama 7? Berapa itu? Ya. Terus berapa lagi? 3 ya? Ini ya? Gitu? nah, ya, ya. Selisihnya 1. Kayak 3 ya 3. Penjumlahannya 6 tambah 7, 13. Kali 2, 26. Gitu. Oke? Sip. Ya. Oke, lanjut ke nomor. Nomor berapa lagi? Gue lanjutin. Berapa? Yang tadi 23 ya. Tadi 2, 2, 2, 2, 2. Yang terakhir tadi 2, 2. Oh, Kasih lagi itu. 21 ya? ya. Oke. Yang 21 kita ke sana. Pilih. Oh, oke. Baik. Kita ke sini. Dah. 21. What is the smallest? Ele, kecil pula ini. Hai, halo, halo, halo. Alah, jadi deh. Manyar, weh. Ini ya. What is the smallest? Namanya positive integer ya. Positive integer that has three exactly, sorry. Exactly three odd divisors and three even divisors. Nah, ini ya. Apa maksudnya ini? Bilangan bulat terkecil yang punya 3 faktor.
ganjil, dan 3 faktor genap. Nah, masalahnya divisor ini termasuk satu enggak? Satu itu masuk divisor enggak? Masuk. Hmm. Silakan coba di ini. Ya, apa namanya? Kalau secara kita cari AI misalkan, satu itu katanya memang pembagi atau divisor dari setiap bilangan bulat. Berarti satu masuk ya. Nah, artinya apa berarti ini nanti? Kalau ada pernyataan seperti ini. Satu masuk katanya, gitu kan ya. Satu masuk. Terus berapa lagi gitu kan ya. Terus habis itu berapa lagi juga gitu kan ya. Iya, Divisor yang terakhir itu harusnya adalah bilangan itu sendiri. Ya enggak? iya, Divisor yang terbesarnya ya, yaitu bilangan itu sendiri. Nah, paling enggak bilangan ini itu genap kan? Ini mesti genap ya, bilangan itu sendiri ya. Karena dia punya faktor genap. Pastinya genap dong bilangannya. Itu. Gimana idenya, Mas Arkan? Dan saya juga menyangka faktor yang tengah ini itu bukan bilangan kuadrat sempurna. Intinya non kuadrat lah gitu loh. Biasanya kalau bilangan kuadrat itu faktornya itu jumlahnya ganjil. Ini jumlahnya 6 ya. Gitu. Nggak mungkin dong bilangan kuadrat. Dia mestinya berapa kali berapa ya gitu kan ya. Gitu. iya. Nah, sekarang gini, kemungkinannya bisa nggak misalkan gini, misalkan yang kayak saya coba misalkan kasih tanda biru, satu kali bilangan itu sendiri, kemudian saya tandai yang merah misalkan untuk yang apa namanya, satu kali bilangan sendiri sama dengan bilangan itu sendiri, gitu kan ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang saya kasih merah itu sama dengan bilangan itu kan gitu ya, gitu. Eh Wajar nggak misalkan gini, selang-seling gitu, maksudnya gini, misalkan satu kan ganjil, kemudian faktor ini genap, kemudian yang faktor yang ketiga itu ganjil, faktor ketiga genap lagi, gitu. Seperti itu nggak? Kalau Iya, bilang itu diurutkan, kayaknya gitu deh. Oke, nah sekarang gimana ini nanti? Kemungkinan faktor genap yang kedua adalah dua. Nah, berikutnya saya nggak tahu. Nah, gimana itu nanti? Kemungkinan yang faktor yang ketiga karena ganjil lagi, dia tiga paling nggak. Smallest ya, atau smallestnya. Nah, berikutnya gimana? Faktor genapnya apakah 4 atau 6 atau 8 gitu? Yang ini, yang satu ini, gimana nanti? hmm, 4 ya mungkin ya. iya, iya. Masalahnya, ini harus ganjil. Gimana nih? Masalahnya itu, ini harus ganjil ini. Berarti harus berapa? Mungkin nggak yang genap yang setelah 3 itu adalah 4. Atau mungkin 6 justru. Mungkin. Kalau ini 4, misalkan, ini 6 menyalahi dong. Salah dong. Oh, Ya iya, enggak? Ya enggak? iya. Oke, paling 6 ya. Coba 6 misalkan. Kalau 6, ini berapa yang ini? 9 ya? Nah, oke dong. Oke ya. Nah, ini baru oke ini. Oke, sip. Setuju ya? Faktornya habis 3 itu bukan 4, tapi justru 6. Karena ketika kita bicara 6 itu ya, 3 kali 6 berarti kan dia bisa menghasilkan angka 18. Yang itu kalau dibagi 2 ya 9 gitu kan ya. Gitu. Sip, oke. Setuju ya? Iya. Oke. Jadi lanjut ke bilangan yang terakhir. Berapa bilangan terakhir? Berapa bilangan terakhir? Berapa? Faktor terakhirnya berapa? Sorry. Ini Hmm,
Ya, kita kembali ke sini ya. Nah, 8. 8. 18. Itu ya, Tip. Oke, berarti bilangan yang smallest positive integer berapa? 18 ya jawabannya ya. Hmm, Gitu. Lanjut ke nomor berapa lagi? Kalau mau juga aja tuh. Ibu. Ada ibu ya? Sekarang. Berapa? Ayo. Tadi tadi nomor apa? Jadi nomor 21. 1. Berarti 21. sekarang 20. Sekarang 20. 20 ya. Oke, baik. Hmm, 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 hmm. Hmm. Nah, gini. Kan nomor 21 ya. 20, sorry. 20, 20. Oke, 20. Katanya di situ adalah apa itu? N, ada N kurung ya. Kurung kurawal. Kurung kurawal itu kayak gini. Nah, bisa dirumuskan nggak itu katanya? N itu sama dengan katanya 1 sampai berapa gitu kan ya? Sampai 3 ya. Oh, sorry. Pokoknya ganjil gitu ya. Bilangan ganjil yang sampai 2n+1. Gitu kan ya. 3 ditambah ganjil lah pokoknya ya. Bilangan-bilangan ganjil. 5. Terus ditambah sampai dengan apa itu? 2n+1. Sampai 2n-1. Bisa dirumuskan nggak itu? Bisa nggak dirumuskan? Enggak ada kayaknya. Nggak ya, nggak bisa. Eh, Begini. Kalau 1 itu 3, 5. Hmm, N ya. N itu bilangan sembarang sebetulnya. Masih bisa sembarang. Kalau N-nya 1, suku terakhirnya 1 ya. Kalau N-nya 2, suku terakhirnya 3. Kalau N-nya 10, suku terakhirnya ada 19 ya. Ya enggak? Kalau N-nya 10, suku terakhirnya, ini kan suku terakhir ya. Itu ada 19. Nah, harusnya bisa tuh. Bisa itu harusnya. Apa? Gimana nanti? Nanti nanti itu yang dirumuskan dulu sebetulnya. Ya enggak? Iya, Nah, iya. oke. Setuju nggak kalau ini nanti jadi N suku? Ini ada Iya, ada iya. N ini. Bisa nggak dirumuskan seperti itu? Bisa. Ada N sebanyak N gitu kan ya? Atau sebanyak ya? Sorry, sorry, sorry. Saya saya nulisnya bukan ada, tapi sebanyak gitu kan ya? Hmm. Berarti kan kalau gini kan kita bisa ketahuan kan ada berapa banyak N dan juga harus dikali berapa supaya nanti sama dengan berapa gitu kan ya? Dirumuskan yang lebih sederhana gitu loh. Ini nanti sebanyak N ya. Nah, N sebanyak N. Ya enggak? jumlahnya N. Iya, Enggak. sebanyak N. Ada N bilangan di jumlah. Ya enggak? Iya. Ya enggak? Nah, berarti sekarang kita tinggal mencari suku tengahnya berapa? Suku tengahnya. Untuk dikali N. Suku tengahnya berapa? Suku tengah. Suku yang paling tengahnya. Tengahnya. Berapa? Atau apa? Suku tengahnya? Hmm. Eh, N per 2, N per 2. Bukannya N ya? Oh iya, N. N, justru N. Nah, Iya kan? tip. Itu yang ke N per 2 itu loh. Oh, gitu. Yang ke N. Iya, yang per 2 itu adalah 1 plus suku terakhir. Itu harus bagi 2. Sama dengan N kan ujung-ujungnya. Ya enggak? Suku tengahnya itu. Iya. Ya, setuju ya. Nah, barulah ini di sama dengan kan N kuadrat. Kita berani nih. Nah, baru kita masuk ke persamaan yang itu. Apa itu? Persamaan yang ditanya. Gitu ya. Nah, sekarang yang Hmm. ditanya adalah kurung M. Nah, kurung M. Berarti kan nanti kita tinggal ganti huruf aja kan? Gitu. Atau ganti Iya. variabel aja. Mana sih? Halo, pulpenku, pulpenku.
Tak bener laptop ya, laptop jadul. Oke, baik apa? Lah sibuk, aduh, laptop suku sibuk pula ini. Ah, nih, ntar ya. M kurung ya, tapi dia dalam kurung yang kurung kurawal, kurung yang meliuk-liuk itu ditambah M sama dengan 2020. Nah, lalu M-nya berapa? Berapa? Ayo, ayo. Berapa M-nya? Berarti nanti representasi itu kan sama aja kan kayak M kuadrat ya. M kuadrat ditambah apa dibagi M ya, sorry. Ya enggak? Berarti kan harusnya ketahuan dong M-nya berapa. Ya enggak? Berapa M-nya? What is the value of M? Value of M. Nah, kan gini ya. Yang kurung itu kan sama dengan kuadratnya kan? Ya enggak? Nah, gini. Hmm. Ya enggak? Lalu nanti kalau persamaannya seperti ini bisa lebih sederhana dong. Bisa nggak disederhanakan? Iya. Nah, berarti nanti ketemunya berapa nanti? Ini kan? Nah, barang kalau M kuadrat dibagi M, hasilnya ini. M kan gitu. M plus M, 2M. 2M sama dengan 2020, ya nggak? Iya. Berarti berapa M-nya? Ya nggak? Seperti ini kan? Nah, Hmm. berapa M-nya? Gimana? 2M sama dengan 2020. Berapa M? M-nya 1010. Ah, gitu. Oh, pantas ini tahun 2020 ini Sasmonya. Oke. Tanya kok angka 2020. Oke. Tip. Itu ya. Question 20. Jawabannya udah ada. Oke. Tip. Oke. Oke. Lanjut atau gimana? Udah kali ini. Mesinnya Ya dulu. ya. Iya. Hmm, oke. Baik. Gak main nomor 19 ya. Nomor 19 lumayan nih menurut saya. Karena gini, itu bentuk itu harus dipecah-pecah memang. Kalau 2019 apa? Kalau nomor 19 ya, sedikit ya. Paling nomor 19 itu kit- itu mestinya gini, kalau lingkaran terus ada perpotongan gitu ya. Perpotongan gini, dia mestinya terkait dengan segitiga. Sudutnya berapa itu? Gitu kan ya? Gitu. Baru nanti ketemu gitu nanti apa namanya? Berapa sudutnya gitu kan ya. Kemudian nanti bentuk gini berapa luasnya, bentuk ini berapa luasnya gitu kan ya. Tinggal macam-macam gitu nanti. Gitu. Terus nanti implikasinya nanti berapa apa luas apa luas lingkaran yang dipotong itu berapa gitu kan ya gitu sama nanti luas yang potongan yang lain yang luas yang bentuk gini berapa gitu kan ya ya enggak itu nomor 19 tuh harus ini harus dihitung potongan-potongan itu luasnya oke sip itu ya Iya. oke ya sip oke udah mau les apa habis sebentar habis ini mau les apa gitu kok kayaknya les terus ini Mas Arka. Ya mau pergi, mau les yang lain. Gimana? Apa olahraga atau apa itu? Matematika juga. Oh, Kan matematika juga. pemanasan, pemanasan untuk Oh, ya siswa. pemanasan sama teman-teman sekelas atau emang sendiri? Iya, Sama teman-teman ya berarti ya. sendiri sih. Oh, sendiri. Oh, ya, oke oke oke. Sip 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 sip. Oke lah. Udah, nggak apa. Ya, apa? Silakan aja. Apa namanya? Les ya. Oke. Udah Ya, jaga jangan sampai capek. ya, makasih ya Kak. Enggak, enggak. Tolong doain ya nanti. Ya ya, amin amin amin. Makasih. Baik, amin, amin.